Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah SWT, kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya pada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, ilmu serta pemahaman dan juga kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini hari Senin kita akan mengaji tentang tafsir dengan mempelajari kitab Tafsir Al-Jalalain, ya. Satu karya tafsir yang ditulis oleh dua orang ulama, yaitu oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah dan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Pertemuan terakhir kita sudah baca tafsir surat At-Takwir bagian terakhir, ya, tapi pembahasannya belum selesai, ya. Nah, kita sudah baca waktu itu bagian ini, ya, mulai ayat 15 ya, sampai ayat 29. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, waktu itu sudah kita jelaskan bahwa ayat 15 sampai 18 isinya adalah Allah SWT bersumpah. Pertama bersumpah dengan Al-Khunnas, kedua bersumpah dengan Al-Jawaril Kunnas, dan ketiga bersumpah dengan Walaili. Pertama bersumpah dengan Al-Khunnas, ya, Al-Jawaril Kunnas, kedua bersumpah dengan Walaili idza as'as, dan ketiga bersumpah dengan Was-subhi idza tanaffas. Sumpah ini oleh Allah dijadikan sebagai penguat informasi tentang tiga hal. Tentang malaikat Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, tentang Nabi Muhammad SAW, dan juga tentang Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan lagi, tiga tema di mana Allah sampaikan informasinya kepada kita dengan mengawalinya dengan tiga sumpah ini, kalau kita dalami, itu hakikatnya itu satu tema. Hakikatnya satu tema, yaitu tema tentang Al-Quran Al-Karim, tentang Al-Quranul Karim. Dan itulah yang Allah firmankan di ayat 19-nya. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Dan juga di ayat 25-nya dan di ayat 27-nya, yaitu wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan in huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin. Nah, untuk menjelaskan dan menegaskan tentang
keotentikan dan orisinalitas Al-Quran, Allah juga menjelaskan tentang malaikat Jibril sebagai rasul, dan menjelaskan juga tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penerima Al-Quran, Nah, ini bagian-bagian ini yang belum kita garis bawahi di pertemuan yang lalu ya. Jadi yang paling inti begitu dari informasi yang Allah kuatkan dengan sumpah itu adalah berkaitan dengan keotentikan dan orisinalitas Al-Quran. Nah, untuk menjelaskan sekali lagi otentitas ya dan keorisinalan Al-Quran itu, Allah jelaskan juga tentang sifat malaikat Jibril sebagai pembawa, sebagai rasul, sebagai utusan, dan juga sifat Nabi kita Muhammad SAW sebagai penerima. Yang lalu juga sudah kita jelaskan bahwa di ayat-ayat ini, tepatnya ayat 19 sampai ayat 21 ya. Allah jelaskan sifat malaikat Jibril di sini ada 6 poin sifat. 16 sampai 21. Ada 6 sifat. Yang pertama, malaikat Jibril AS di sini oleh Allah SWT disifati dengan sifat rasulin, bahwa status, fungsi, tugas, kalau bahasa manajemennya adalah job desk malaikat Jibril AS adalah sebagai rasul. Rasul itu utusan, pembawa pesan. Rasul itu ya messenger tapi dari kalangan malaikatnya. Nah, rasul ini, sifat ini mungkin orang akan meragukan atau membantah tentang keotentikan dan keorisinalan Al-Quran bahwa dia itu adalah firman Allah. Mungkin dikatakan rasul kan bisa juga dalam tanda kutip tidak amanah atau berkhianat. Atau cacat moral dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan cacat moral ini, Allah tegaskan Rasul itu dengan sifat lain, yaitu karimin. Rasul yang mulia. Yang tidak ada celah orang untuk menyerang moralitas Rasul itu dari sisi moralitas dan dari sisi kemuliaannya. Jadi yang membawa dan menurunkan wahyu itu seorang rasul karimin yang mulia. Sudah juga waktu itu kita jelaskan dalam ilmu periwayatan hadis umpamanya itu kritik kepada riwayat dan uji kepada otentitas dan orisinalitas riwayat bahwa itu memang sabda Rasulullah. Itu memang pertama kali kepada sosok pembawa, sosok perawinya, sosok yang meriwayatkannya, kepada messengernya. Makanya di zaman sekarang tuh kalau ada pesan-pesan, informasi, isu-isu, itu suka yang diserang itu adalah messengernya. Nah, dalam ilmu hadis, ini sebagai perbandingan ya, itu para ulama menegaskan bahwa riwayat yang bisa diterima, itu pada orang yang meriwayatkan itu harus terpenuhi sifat namanya adlun, sifat adil. Apa itu adil? Adil ini gampangnya saja adalah tidak cacat secara moral. Kalau didalami lagi, definisi tentang tidak cacat moral yang disebut adil itu adalah dia memiliki moral yang dengan moralnya itu dia akan komitmen dengan seluruh yang difardukan atau seluruh yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dia akan komitmen dengan seluruh yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan cara melaksanakan semampu yang mereka bisa lakukan. Dan dia akan komitmen dengan segala larangan Allah SWT dengan cara meninggalkan. Semua larangan Allah SWT. Nah, bukan hanya terhadap perintah dan larangan, tetapi juga bahkan moralitas perawi messenger dalam hadis itu sampai ke tingkat dia memiliki satu fitrah keagamaan, naluri keagamaan, atau gampangnya saja moralitas, yang dengan moralitasnya itu dia dengan sadar
dengan sadar begitu akan meninggalkan apa saja yang menjadikan aib bagi dirinya. Apa saja menjadikan apa? Aib atau tidak patut bagi dirinya. Itulah yang disebut dengan namanya adlun. Itu kriteria messenger atau perawi untuk bisa diterima riwayatnya saat dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Itu syaratnya seperti itu, harus adil. Paling tidak adil 3 poin tadi. Ya, komitmen dengan perintah dengan cara melaksanakan semampu yang mereka lakukan, bisa lakukan, komitmen meninggalkan larangan. Dan pada dirinya ada sifat keagamaan, sifat moralitas yang membuat dia tidak akan melakukan segala sesuatu yang menjadikan dirinya aib atau celah atau tidak patut atau tidak patut. Itu untuk sekali lagi messenger supaya periwayatnya, pesannya itu saat menisbatkannya kepada Rasulullah bisa diterima. Nah, kalimat karimin di sini, karimin yang dari sini itu kelasnya ya jauh lebih tinggi. Kelasnya jauh lebih tinggi daripada definisi adil yang seperti tadi. Jauh lebih tinggi. Ya, pada saat malaikat Jibril akan menyampaikan, ini bukan hanya meriwayatkan, menyampaikan. Bedanya dengan hadis Nabi itu kan rawi itu meriwayatkan. Kalau di sini bukan meriwayatkan, menyampaikan sesuai dengan apa yang dia terima karena status dia adalah rasul. Rasul, dia bukan perawi. Malaikat Jibril bukan perawi tapi rasul, menyampaikan apa yang diamanahkan kepada beliau. Nah, Karim menggambarkan moralitas itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, oke. Kemudian juga seorang, kalau perbandingannya lagi ini hadis hanya saya sampaikan sebagai pintu saja, perbandingan benchmark begitu ya, untuk memahami apa yang ada di ayat-ayat ini. Yang kedua, seorang perawi itu agar riwayatnya bisa diterima itu harus memiliki kualifikasi daya ingat yang berkonsekuensi kepada tidak adanya perubahan substansi. Berkonsekuensi kepada tidak adanya perubahan substansi dari apa yang diriwayatkannya. Nah, inilah yang oleh para ulama hadis disebut dengan istilah dobit. Disebut dengan istilah apa? Dobit. Kan definisi hadis sahih itu adalah marawahu adlun tamud dobti. Ya. Muttasilus sanadi laisa fihi syudzuzun wala illatun qadihatun. Ini untuk ilmu hadis ya, suatu hadis disebut sahih. Nah, adil tadi sudah saya jelaskan. Sekarang sempurna daya ingatnya. Oke, untuk konteks periwayatan hadis itu sempurna daya ingatnya yang memungkinkan apa yang dia riwayatkan itu tidak keluar dari substansi yang diriwayatkannya. Substansi yang diriwayatkannya. Nah, dalam konteks Al-Quran, posisi malaikat Jibril ini sekali lagi bukan perawi, tapi dia rasul yang moralitasnya karim. Nah, rasul dan karim ini gabungan sekaligus yang menjelaskan tentang bahwa ya apa yang disampaikannya itu tidak mengalami perubahan apapun. Tidak mengalami perubahan apapun. Jadi bukan dobit lagi di sini, kelasnya lebih tinggi lagi dari dobit ini. Jauh lebih tinggi ya. Jauh lebih tinggi dari sekedar dobit. Oke. Nah, dalam waktu itu juga sudah kita sebut tapi kita ulang lagi supaya nyambung ya. Pembahasannya nyambung maksud saya. Kemungkinan Rasul itu saat membawa pesan, apalagi pesan-pesan secret ya, pesan diplomatik yang sifatnya secret itu kan bisa dicegat di tengah jalan. Bisa dicegat di tengah jalan, pesannya tuh dirampas atau dipaksa. Itu dirampas tuh kalau berbentuk fisik ya kan, atau dipaksa suruh ngaku bawa pesan apa. Kalau dia pesannya tidak bersifat fisik tapi dihafal dan sebagainya, kemungkinan itu di tengah perjalanan bisa terjadi. Maka untuk menegaskan itu tidak akan terjadi dalam konteks penyampaian wahyu Al-Quran, Allah mensifati Jibril dengan sifat berikutnya itu dzi quwwatin, bahwa malaikat Jibril AS itu adalah sosok makhluk yang sangat kuat. Sosok makhluk yang sangat kuat. Yang tidak ada makhluk-makhluk lain
Tidak ada makhluk-makhluk lain yang mampu mengalahkan dia. Sehingga asumsi bahwa pesan yang dibawa bisa dirampas di tengah jalan, atau dia bisa dipaksa untuk mengakui isi pesannya supaya bocor di tengah jalan dan sebagainya, itu peluang itu dinegasikan dan dihilangkan sama sekali oleh Allah SWT saat Allah menyatakan bahwa sifat malaikat Jibril adalah dzi quwwatin. Nah, seperti apa kekuatan malaikat Jibril alaihissalam? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, digambarkan dalam hadis sahih ya, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Dari sisi ukuran, Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat Jibril itu saddal ufuk. Maksudnya gini, kalau kita melihat ke barat atau melihat ke timur, maka seluruh kawasan yang terbentang di hadapan mata kita, dari posisi kalau kita menghadap timur, dari posisi paling utara ke posisi yang paling selatan dalam pandangan kita, dan posisi paling bawah dan posisi paling atas, itu disebutnya namanya ufuk. Namanya ufuk. Nah, Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril itu dalam rupa aslinya itu saddal ufuk. Pokoknya seluruh bagian ufuk itu tertutupi oleh sosok malaikat Jibril alaihissalam. Padahal jarak waktu itu antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril tidak dalam jarak dekat. Jadi bukan pandangan Rasulullah yang ditutupi, bukan. Tetapi berada di satu posisi ufuk yang tidak dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan sosok malaikat Jibril SAW itu memenuhi kawasan ruang namanya ufuk itu. Artinya besar sekali. Dan itu juga menunjukkan Rasulullah tidak melihat keseluruhan total dari sosok malaikat Jibril alaihissalam itu. Karena saddal ufuk, memenuhi seluruh ufuk. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Yang waktu malaikat Jibril salam ditugaskan oleh Allah untuk mengadab kaum Nabi Lot, ini itu gampangnya saja kota tempat tinggal kaum Nabi Lot itu yaitu Sadum ya, Kalau bahasa gampangnya itu semacam disekop oleh malaikat Jibril salam dengan satu sayap saja. Lalu dinaikkan ke atas setinggi sayap malaikat Jibril salam, lalu dijatuhkan dalam keadaan terbalik sambil terbanting begitu. Itu gambaran tentang kekuatan malaikat Jibril alaihissalam. Maka dengan kekuatan seperti itu tidak ada satupun sekali lagi makhluk yang memungkinkan untuk mengalahkan malaikat Jibril alaihissalam. Oke ya. Sehingga kemungkinan sebagai Rasul dicegat, sebagai Rasul dirampas pesannya, atau dipaksa mengaku isi pesannya, itu tidak akan terjadi sama sekali. Oke, sebagai perbandingan lagi, benchmark ya Bapak Ibu. Jadi waktu terjadi Perang Badar, Perang Badar, itu kan para malaikat turun untuk membantu kaum muslimin. Itu malaikat-malaikat yang bukan malaikat Jibril alaihissalam ya. Malaikat turun. Nah, iblis sempat melihat malaikat itu, padahal bukan malaikat Jibril itu. Kadang-kadang ada sebagian kita menggambarkan setan atau iblis itu makhluk yang luar biasa. Makhluk yang luar biasa. Tapi dalam cerita Perang Badar itu, iblis sempat melihat malaikat yang bukan malaikat Jibril salam, maka dia kemudian melarikan diri sejauh-jauhnya sampai akhirnya saking takutnya iblis itu dengan malaikat itu, dia menceburkan diri ke dalam Laut Merah, ya, Bahrul Qalzum itu maksudnya Laut Merah loh sekarang. Itu baru melihat malaikat itu, apalagi kalau misalnya dia lihat malaikat Jibril alaihissalam, apalagi malaikat Jibril lagi murka begitu, wah, apalagi ya kan. Itu sebagai pembanding saja. Jadi oleh Allah malaikat Jibril disifati dengan dzi quwwatin.
Kemudian juga Allah sifati malaikat Jibril lagi di sisi Allah seperti apa? Karim, rasulin, karimin, dikuatinnya di sisi Allah seperti apa? Allah berfirman, inda dzil arsy makinin. Inda dzil arsy makinin. Ya. Jadi makinin, posisi dan kedudukannya di sisi Allah pemilik arsy itu sangat kokoh dan sangat kuat. Oke, ya. Bukan hanya itu saja, sifati lagi dengan muta'in sama, bahwa di langit malaikat Jibril ditaati oleh seluruh malaikat-malaikat yang ada. Muta'in sama, ya. Dan yang terpenting lagi dari semua sifat ini adalah dia adalah malaikat atau rasul yang aminin, terpercaya. Nah, dengan adanya sifat-sifat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka semua kemungkinan lintasan atau apa yang terbersit di pikiran manusia yang terlintas, yang meragukan tentang keotentikan dan keorisinilan Al-Quran itu semuanya tertepis dengan penjelasan sifat-sifat ini. Dengan penjelasan sifat-sifat ini. Artinya kalau dinyatakan wahyu Allah berbunyi begini-begini, dan yang diterima oleh Nabi Muhammad sampai akhirnya kepada kita, ya begitulah. Ya begitulah. Oke ya. Ya seperti itulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tambahan lagi ya. Ini untuk memberikan gambaran, mendeskripsikan seperti apa ya. Rasulin, karimin, sampai terakhir aminin ini. Seorang ulama namanya Muhammad Ibnul Jazari rahimahullah. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu pernah mengikuti daurah tentang matan ilmu tajwid, mempelajari daurah matan Jazariyah ya. Matan Al-Jazariyah, karena disebut matan Al-Jazariyah karena aslinya Matnul Muqaddimah Al-Jazariyah. Nama lengkap aslinya begitu ya, Matnu Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Cuma disingkat Matnul Jazariyah dan itu sebuah nazam dalam ilmu tajwid berbentuk nazam ditulis oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullah. Nah, beliau mengatakan amanahnya itu penyampaian wahyunya sampai ke tingkat seperti apa ya. Ini gambaran bukan ayat, bukan hadis ya. Ini gambaran ulama mengatakan begini ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala ya. Singkat saja terjemahnya, nggak seluruhnya. Jadi sampai ke tingkat cara baca dan cara membunyikan. Wahyu Allah pun diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi yang kemudian dalam ilmu tajwid diistilahkan, ada istilah-istilah ilmunya, ada izhar, ada ikhfa, ada idgham ya. Idgham pun ada yang bigunna, ada yang bighairi gunna, ada iqlab, ada izhar syafawi, ada idgham syamsi ya kan. Ada mat pun macam-macam modelnya. Ada berbagai cara baca. Ada makharijul huruf dan sifat-sifat huruf ya. Bahwa ta itu berbeda dengan to, bahwa zal itu berbeda dengan dha ya kan. Ini semuanya sampai ke tingkat seperti itu ya, sampai ke tingkat seperti itu amanah. Amanah siapa namanya? Amanah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian oleh Rasul sampai kepada kita dan oleh para ulama terus dijaga untuk sampai kepada umat Islam sampai akhir zaman nanti. Itu gambarannya tentang keotentikan dan keorisinilan Al-Quran Al-Karim. Nah, dari sisi pembawanya, messengernya sekali lagi disifati dengan Rasulin Karimin dzi quwwatin inda dzil arsy makinin muta'in thamma aminin. Nabi Muhammad SAW pernah melihat
malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Jadi intinya tidak ada celah sekecil apapun bagi setan untuk mengintersep,